Selamat pagi, Bu. Baru, Selamat pagi, Pak. bagaimana kabar Ibu hari ini? Wah, luar biasa, Pak. Sehat. Oh ya, baguslah Ibu. Memang terlihat juga dari wajah Ibu, memang Ibu kelihatan sehat dan punya semangat baru Baik, pastinya terima. ini ya. Amin, Pak. Amin. Jadi begini Bu, saya senang sekali bertemu dengan Ibu hari ini untuk membicarakan peningkatan keterampilan coaching Ibu. Saya ingin memberikan dukungan ke Ibu dan bagaimana saya dapat membantu Ibu dalam hal ini. Baik, Pak. Terima kasih banyak atas kesediaan Bapak mau mendukung saya dalam kegiatan ini. Saya ingin Ya, Bapak bisa membimbing saya lah dalam meningkatkan kemampuan presence, kemudian bagaimana mendengarkan aktif, dan juga dalam ya. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, Pak. Oh, baik Bu, itu bagus. Saya akan mendukung Ibu dalam hal ini. Terus bagian mana yang ingin kita fokuskan pada observasi? Saya berharap sebenarnya Pak, Bapak bisa memperhatikan saya bagaimana cara mendengarkan aktif dan juga cara-cara saya dalam mengajukan pertanyaan kepada coach. Oh iya begitu ya. Bapak Ibu saya sudah catat yang menjadi keinginan Ibu saat ini. Terus bagaimana menurut Ibu, sejauh mana tingkat kemampuan Ibu dalam hal ini? Baik Pak, saya sangat percaya peningkatan dalam mendengarkan aktif dan juga merumuskan pertanyaan yang efektif akan sangat berguna dalam proses coaching, Pak. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing murid dalam proses pembelajaran nanti di kelas. Oke Bu, saya paham Ibu ya, saya paham. Dan apa harapan Ibu dari observasi kita nanti? Nah, harapan saya, Pak, pada saat observasi ini nanti memberikan umpan balik lah yang Ah, membangun, yang bisa meningkatkan kemampuan saya dalam pelaksanaan coaching dan juga membangun atau meningkatkan kemampuan saya dalam mendengarkan aktif, juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, Bapak. Baik, Bu, baik. Itu sangat bagus dan saya rasa ini sudah cukup untuk pertemuan saat ini. Silahkan dilanjutkan, Ibu. Selamat berobservasi dan tetap semangat. Baik, terima kasih, Bapak. Sama-sama, Ibu. Selamat pagi, Pak Yusman. Hai, selamat pagi Ibu Watilina Baru, Bu. Apa kabar, Bapak? Ya, puji Tuhan, Bu. Saya masih sehat sehingga bisa bertemu dengan Ibu. Eh, Hari ini kita akan melakukan sesi coaching ya, Pak, menggunakan model Tirta. Mungkin Baik, Bu. Bapak paham Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Pertama sekali, Bapak, hari ini kita mulai dengan menetapkan tujuan dari sesi coaching kita ini. Apa yang ini Bapak capai pada hari ini? Oh iya, baik, Bu. Atas perhatian Ibu melakukan coaching kepada saya. Jadi, tujuan saya yang pertama, Bu, itu menghasilkan pembelajaran yang efektif dan inovatif di kelas, Bu. Kira-kira itu aja, Bu. Baik, Pak, luar biasa, tujuan yang jelas. Sekarang, mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait pengelola apa tadi Bapak? Tadi mohon maaf Pak, Ah, terkait apa tadi yang Bapak ini? Saya menginginkan suatu pembelajaran yang efektif dan inovatif, Bu, di kelas saya. Oh, baik Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak. Jadi kita identifikasi dulu Pak hal-hal yang nyata terkait dengan bagaimana membuat inovasi-inovasi dan juga kreatifnya Bapak di dalam pelaksanaan pembelajaran. Apa saja hambatan atau kendala yang Bapak hadapi dalam merancang hal ini, Bapak?
Jadi gini Bu, itu di kelas saya itu apa namanya, siswa saya kadang bosan. Bukan cuma kadang Bu, ya memang banyaknya pun bosan di setiap saya mengajar. Sehingga banyak ribut, banyak keluar dan mereka tak fokus dalam mendengarkan apa yang saya sampaikan sebagai seorang. Sehingga saya pikir ini saya aja yang tidak kreatif dan inovatif dalam pembelajaran. Kira-kira gitu Bu. Iya Pak, ya Bapak juga bisa maklumi namanya SD ya Pak ya, pasti ribut sana ribut sini. Baik Bapak, setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tadi Bapak. Apa rencana aksi konkretnya yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan um, kreativitas, kemudian inovasi-inovasi memang di tingkat SD, kita sebagai guru memang harus lebih banyak inovasinya Pak ya. Iya, Kemudian kreatifnya juga harus lebih banyak. iya Bu. Jadi rencana saya Bu, tuh saya pernah kemarin sharing sama teman sejawat. Saya sharing kelemahan dan kekurangan saya ketika pembelajaran saya kurang menarik di dalam kelas. Tuh ada yang bilang harus melakukan inovatif, melakukan pembelajaran yang berbasis teknologi, di mana saya bisa menggunakan layar infocus, saya bisa tampilkan video, saya mungkin bisa menyediakan berbagai media pembelajaran, contohnya gambar, ataupun contohnya itu barang pemberdayaan sumber yang ada di sekitar sekolah. Kira-kira gitu Bu, nanti saya akan melakukannya seperti itu Bu. Mantap Pak, luar biasa. Saya dukung hal itu. Bagus, rencana aksi yang sangat jelas Pak. Jadi sekarang Pak, bagaimana Bapak akan menjaga komitmen terhadap uh, rencana aksi ini Bapak, sehingga nanti sesuai dengan tujuan Bapak tadi menciptakan pembelajaran yang berinovasi, yang inovasi-inovasi, kemudian yang kreatif. Baik Bu, komitmen saya ya pertama saya harus melakukannya. Terus melakukannya dengan cara berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Berikutnya ya mungkin melakukannya bukan cuma sekali-sekali, tapi kalau boleh karena kan ketersediaan prasarana di sekolah kita kurang lengkap, jadi minimal sekali dua hari gitu. Itu mungkin saya bisa ngambil komitmen saya di bagian itu. Oh, begitu ya Pak. Terakhir Bapak, bagaimana Bapak akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini? Jadi artinya Bapak tidak hanya sekedar rencana, tetapi nyata dieksekusi nanti Bapak. Lalu kira-kira menurut Bapak siapa yang dapat mendukung Bapak nanti dalam rencana dalam eksekusi kegiatan ini Bapak? Ya bagaimanapun saya juga minta dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari dukungan internal sekolah dulu, dari kepala sekolah, rekan sejawat, dan begitu juga mungkin para stakeholder atau pemangku kepentingan, misalnya orang tua uh, dan juga komite sekolah, terlebih kepada peserta didik. Saya minta dukungan penuh dari situ. Bagus Pak. Jadi Bapak selalu melakukan kolaborasi ya, Iya Bu. baik dari pimpinan Bapak, juga teman sejawat, bahkan juga dengan anak-anak didik nantinya. Ya. Baik Bapak, terima kasih. Saya pikir mungkin untuk coaching kita saat ini kita cukupkan dan semoga Bapak sangat memiliki keterampilan yang sangat luar biasa ke depan sehingga Bapak bisa mengimplementasikan pelajaran yang kreatif dan inovatif. Salam guru penggerak Bapak. Salam guru penggerak. Terima kasih Bu. Baik, selamat pagi Bu Wati Warwo. Selamat pagi Bapak. Senang sekali bisa bertemu kembali, menyediakan waktunya untuk berbincang-bincang kembali saat ini. Saya ingin membahas hasil observasi yang telah saya lakukan pada saat sesi coaching sebelumnya. Bagaimana Ibu menilai performa dalam kompetensi tersebut? Iya Pak, menurut saya Pak saya sudah melaksanakan
kegiatan coaching sesuai dengan kompetensi yang saya miliki, Bapak. Ya, memang luar biasa Ibu ya. Jadi apa yang membuat Ibu merasa demikian? Jadi saya merasa demikian karena menurut saya tadi pada saat pelaksanaan coaching, Pak, saya sudah memberikan waktu saya untuk mendengarkan apa-apa yang disampaikan oleh kliennya saya. Juga saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada kliennya saya, Pak. Oke, baik Bu. Kalau begitu Bu, boleh saya berbagi hasil pengamatan saya? Saya melihat Boleh, Pak. Ibu telah melakukan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan sangat baik sesuai dengan standar yang kita rujuk. Bagaimana pendapat Ibu tentang hal ini? Wah, saya sangat senang Bapak atas umpan balik yang sudah Bapak berikan. Ini menjadi kekuatan saya ke depan di dalam melaksanakan supervisi akademik atau coaching kepada baik teman sejawat dan kepada yang lainnya. Terima kasih Bapak. Ya Bu. Namun demikian Ibu, saya juga melihat aspek-aspek yang masih perlu ditingkatkan. Misalnya saat observasi tadi itu, saya memperhatikan saat mengajukan pertanyaan-pertanyaan agak kurang tepat, yang seharusnya disesuaikan dengan alur tirta, yang mana itu mengidentifikasi tujuan, identifikasi bukan tujuan, kemudian ada identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawabnya begitu. Bagaimana pandangan Ibu akan hal ini? Baik Pak, saya sangat mengerti atas penyampaian Bapak dan tentunya Pak, saya akan berupaya untuk meningkatkan kompetensi saya lagi di bagian yang sudah Bapak sampaikan tadi. Baik Bu. Dari diskusi kita ini, apa langkah yang konkret yang akan Ibu ambil untuk meningkatkan performa Ibu ke depannya? Iya Pak, sesuai dengan apa yang sudah Bapak sampaikan tadi, di mana letak-letak kelemahan saya, tentunya saya akan melatih diri lagi, lebih intensif lagi di dalam kegiatan menyampaikan pertanyaan, mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan topik, dan hal-hal lain, Bapak. Oh ya, itu sangat luar biasa Bu, dan itu adalah langkah yang baik. Saya akan mencatat hasil observasi ini ke dalam form supervisi akademik. Terakhir, apa yang Ibu peroleh dari proses ini? Baik Pak, sangat-sangat berterima kasih dengan kegiatan ini Pak. Dengan hal ini saya bisa memahami di sisi mana saya memiliki kelemahan, di sisi mana yang harus ditingkatkan, harus digali kembali. Dan terima kasih atas bimbingan Bapak, atas umpan baliknya Bapak. Tadi sudah sampaikan Pak bahwa menjadi kekuatan saya ke depan di dalam merancang, merumuskan kegiatan-kegiatan coaching Bapak. Terima kasih atas bimbingan Bapak. Baik Bu, terima kasih sama-sama. Semoga kedepannya lebih sukses lagi Bu ya. Semangat. Amin Pak. Noah, stop the